Aktivitas kita sangat didukung kemampuan dan fasilitas. Tapi kegiatan yang mudah kita lakukan belum tentu mudah bagi orang lain. Dan tidak semua fasilitas cocok untuk semua orang. Terutama bagi orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas bukan cuma sering tidak mendapat fasilitas. Mereka juga sering diperlakukan berbeda. Lebih karena kebanyakan dari kita tidak tahu cara berinteraksi. Biasanya kita menghindar. Tapi lebih sering kita keliru bersikap terhadap orang dengan disabilitas. Sekalipun awalnya maksud kita baik. Perlakukanlah orang dengan disabilitas seperti kita mau diperlakukan orang lain. Kalau mati lampu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa kaget begitu ada orang muncul tiba-tiba. Karena itu, bila kamu mau menuntun orang dengan disabilitas netra, bertanyalah terlebih dahulu. Apa kamu mau dipandu? Bukan langsung memegangnya, apalagi menyeretnya. Kita pun tidak senang kalau ada orang yang main pegang-pegang. Biarkan mereka yang memegang lenganmu. Sesudah itu, kamu bisa menuntunnya. Setiap hari kita melihat perbedaan. Orang yang kelihatan berbeda memang lebih menarik perhatian. Tapi kita tidak perlu sampai kesal. Apalagi kalau kita juga pernah melakukannya. Kita tidak perlu heran misalnya mendengar orang dengan disabilitas pendengaran ngomong keras-keras. Kita pun suka teriak-teriak kalau lagi nonton konser atau nyanyi-nyanyi sendiri kalau lagi asyik mendengarkan musik. Kalau kamu mau menyapa orang yang sulit mendengar, kamu bisa menepuk pundaknya. Lalu bicara seperti biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Atau ditambah dengan bahasa isyarat. Karena orang dengan disabilitas pendengaran bisa membaca gerak mulut dan bahasa isyarat jauh lebih baik daripada kita. Seringkali kita juga tidak tahu apakah orang itu berbeda atau tidak. Tapi, apakah perbedaan itu begitu penting dalam menentukan sikap kita? Apalagi sampai bikin kita melihat orang lain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kita sendiri suka dilihat seperti itu? Kepada semua orang kita perlu berlaku sopan. Penampilan orang dengan disabilitas mental seringkali tak berbeda jauh dengan kita. Mereka punya KTP, jadi mereka juga bisa ikut pemilu. Yang paling mereka butuhkan justru interaksi sosial. Kalau kamu bingung mesti bersikap bagaimana, kamu bisa cukup tersenyum ramah. Sementara itu, kita tahu kalau di luar sana banyak fasilitas di Indonesia yang belum ramah untuk semua orang. Loket berkaca gelap tidak membuat kita nyaman berkomunikasi. Orang dengan disabilitas pendengaran jadi tidak bisa membaca gerak bibir. Trotoar rusak sangat berbahaya bagi pejalan kaki. Apalagi bagi yang berkursi roda. Karena itu penting untuk mendorong perbaikan fasilitas umum. Adanya Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berlaku sejak April 2016 memastikan agar perbaikan fasilitas umum turut memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas. Ada 25 sektor yang dibahas. Di antaranya transportasi, kesehatan, tenaga kerja, komunikasi, dan fasilitas bangunan. Tanpa fasilitas kita sulit beraktivitas. Dan karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, maka semestinya fasilitas umum cocok buat semua orang, termasuk untuk orang dengan disabilitas.